Selamat siang Bapak dan Ibu serta teman-teman. Saya Victoria Hadadiwa, NIM 20303004 kelas A semester 3. Akan mempresentasikan tugas buku ke-7 Teori Sosiologi Modern. Bukunya berjudul Demokrasi Pemikir Eropa Modern dan Ruang Publik oleh Jürgen Habermas. Yang pertama, mengenai penggalian tentang sejarah konsep. Dalam buku ini membahas dalam membuat kasus dalam melihat struktural transformasi ruang publik sebagai sebuah karya yang masih bergema, dengan beberapa pertanyaan mendesak yang dihadapi oleh proyek demokrasi hari ini. Dalam mengistimewakan karya ini dan kategori ruang publik, Habermas menyarankan bahwa jika kita ingin memperkaya pemahaman kita tentang masalah yang dihadapi, imajinasi demokratif, sebaiknya kita membaca karya Habermas, kemudian bekerja melalui lensa transformasi struktural dan kuncinya kekhawatiran. Transformasi struktural mengajak kita untuk bercermin secara dekat melalui sifat musyawarah publik dan proses demokrasi. Di waktu ketika retorika kewarganegaraan telah menjadi hal yang umum di mata uang, terutama meskipun tidak secara eksekutif di negara-negara demokrasi barat dengan latar belakang perkembangan yang mencolok, yaitu semakin teknik pemasaran politik yang canggih, maka perubahan media budaya menginflasikan lembaga-lembaga yang bercita-cita untuk terhubung warga negara dengan yang berkuasa. Yang kedua, politik etnisitas dan etnonasionalisme yang terkadang bisa menggusur dan terkadang sesuai dengan wacana kewarganegaraan. Dan yang ketiga, pola politik perilaku seperti tingkat pemungutan suara yang sangat rendah yang menyoroti ketidakpuasan yang meluas terhadap lembaga-lembaga resmi demokrasi, terutama terhadap generasi muda. Yang berikut, ruang publik berjois. Di bawah feudalisme, Habermas melaporkan bahwa wilayah publik tidak ada sebagai ruang interaksi dan debat, tetapi hanya representasi yang artinya aristokrasi dan bangsawan memainkan drama simbolis sebagai keagungan di hadapan rakyatnya. Berbicara tentang ranah publik adalah hal yang genap menyelesaikan sejauh publisitas sebagai atribut status atau performatif mode lebih signifikan daripada lokasi spasial. Hubungan antara publisitas representatif ini dan tontonan yang dimediasi masa hari ini kehidupan publik tipis, yaitu hanya pertunjukan yang dipentaskan sebelum orang atau bukan atas nama publik. Faktanya, tidak ada publik sebagai hanya tampilan publik, sebuah ranah publik yang berbeda dan akibat wajarnya, lingkup pribadi yang berbeda. Namun bentuk yang muncul perdagangan dan keuangan kapitalisme. Habermas yang berfokus pada langkah tentatif. Yang berikut, publikasi kritis dan kapitalisme terlambat. Langkah tentatif pertama menuju belokan rekonstruktif ini adalah diambil di halaman penutup transformasi struktural. Meskipun Habermas tidak memiliki keinginan untuk melihat janji-janji kaum berjois, model ditebus sepenuhnya, yaitu harapan seperti tidak ada realistis dan berbahaya. Dia merenungkan kemungkinan kebangkitan publisitas kritis dalam demokrasi kapitalis akhir, yang menjadi contoh jika model publisitas kritis berjois adalah untuk membuktikan relevan dengan kapitalisme akhir, maka negara harus diberikan peran yang berbeda dari fase liberal. Lingkup yang diubah dari aktivitas negara menuntut peningkatan publisitas kritis dan pengawasan. Untuk secara sempit, memahami parlemen sebagai ruang publik yang ditulis besar, mengumpulkan opini publik ke dalam arena tunggal akan mendukung model demokrasi yang tidak berkembang.
Lingkup aktivitas negara yang berubah bukan untuk disesali, tetapi menuntut pemikiran baru tentang cara di mana ia dapat terkena publisitas kritis. Terlepas dari bahaya mempersempit metode dan ruang lingkup musyawarah, untuk hak istimewa parlemen adalah untuk memperkuat monosentris model kekuasaan yang tidak realistis dan regresif. Publisitas kritis menurut Habermas juga harus diperluas ke instansi-instansi itu atau kelompok minat khusus, perusahaan, asosiasi profesional, pihak, dan lain sebagainya yang berinteraksi dengan negara. Artinya, tidak hanya organ negara tetapi semua lembaga yang secara publisitas berpengaruh dalam ruang publik politik yang telah terikat pada publisitas karena proses di mana kekuatan masyarakat diubah menjadi kekuatan politik adalah sebagai sesuatu yang sangat membutuhkan kritik dan kontrol sebagai pelaksanaan politik yang sah dominasi atas masyarakat. Yang berikut, pengujian diskursif tentang ruang publik dan kritiknya. Struktural transformasi memang meminta kita untuk belajar sesuatu dari masa lalu, dan tujuannya memahami bahwa nilai-nilai publisitas kritis merupakan sesuatu selain moralitas abstrak belaka yang disulap dalam sejarah kekosongan. Selain itu, beberapa masalah yang diangkat oleh kritikus sejarawan adalah sangat penting untuk diskusi konseptual dari ruang publik. Kita mulai berdiskusi singkat tentang historiografi yang dalam singkatnya dan sapuannya yang luas. Mungkin tidak memuaskan sejarawan, tetapi yang dimaksudkan untuk membawa pertanyaan tentang sebuah koherensi konseptual daripada pertanyaan akurasi ke latar depan. Mengingat bahwa metodologi Habermas dalam struktural transformasi yang sangat berbeda dari karya selanjutnya yang melibatkan penggalian sejarah untuk mencari sebuah model demokrasi normatif relevan dengan saat ini, yaitu banyak komentar kritis telah dikeluarkan dengan kredensial historiografi buku. Yang berikut, pelajaran dari sejarah. Transformasi struktural bertujuan untuk memetakan bangkit dan belum terpenuhi janji sebuah publisitas kritis. Seperti dalam kebanyakan sejarah politik yang terang-terangan menulis bahwa Habermas membuka diri untuk tuduhan bahwa sebuah tujuan dibenarkan terdistruksi dengan sebuah cara, yaitu sederhana dan melodramatis dalam kontras yang digambarkannya antara dua zaman, atau kapitalisme liberal dan terorganisir. Itu adalah terlalu kaku dalam penerapan dua kategori publisitas yang bersaing, atau kritis dan manipulatif untuk masing-masing. Habermas sendiri telah mengakui secara retrospektif pemisahan antara kejatuhannya dari narasi kasih karunia dan kompleksitas yang diekspos dengan lebih terukur historiografi. Yang artinya sebuah diagnosis Habermas tentang perkembangan unilinear dari publik yang aktif secara politik hingga yang ditarik ke dalam privasi yang buruk, dan dari debat budaya kepada publik yang mengonsumsi budaya terlalu sangat sederhana. Pemisahan seperti itu menurut Streich-Joulhoun yang digarisbawahi oleh metodologi yang tidak seimbang. Kelemahan utama adalah bahwa transformasi struktural tidak memperlakukan ruang publik bourgeois secara klasik dan publik pasca transformasi lingkup kapitalisme terorganisasi secara simetris. Habermas juga merasa cenderung menilai abad ke-18 oleh Locke dan Kant, abad ke-19 oleh Marx dan Mill, dan abad ke-20 oleh permisah televisi khas pinggiran kota. Dengan demikian, catatan Habermas tentang abad ke-20 tidak termasuk jenis sejarah intelektual.
yang berupaya untuk menganggap serius para pemikir terkemuka dan pulih kebenaran dari tulisan-tulisan mereka yang terinstruksi secara ideologis, yang merupakan sebuah ciri dari pendekatannya pada abad ke-17, ke-18, dan ke-19. Selanjutnya, transformasi struktural menunjukkan kecenderungan yang diperingatkan oleh historiografi revisionis untuk menggambarkan pengucilan perempuan dari ruang publik resmi secara quasi-natural istilah, yaitu seolah-olah pengucilan perempuan mengalir mulus dari ideologi domestikitas yang membuat mereka tetap pada tempatnya. Transformasi struktural juga menunjukkan kecenderungan tidak hanya untuk mengabaikan peran yang dimainkan oleh perempuan dalam pertumbuhan publisitas kritis, tetapi juga untuk mengabaikan kekhasan peran itu. Seperti publik kelas pekerja, ada konvergensi dan divergensi dari model burjuis laki-laki yang dominan diistimewakan oleh Habermas. Oke, sekian dari hasil presentasi saya dari buku ke-7 Teori Sosiologi Modern. Terima kasih.